Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Image Channel Education. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang fungsi apa saja di menu layout dan ikon-ikon yang ada pada layout ketika kita membuat tabel. Langsung saja, misalnya kita membuat tabel melalui klik insert kemudian table. Jika kita menggunakan cara seperti ini, maka di atas tertulis 10 kali 8 tabel. Artinya ada 10 kolom, 8 baris. Nah, sedangkan jika kita ingin membuat jumlah kolom dan barisnya sesuai dengan keinginan kita, maka klik insert table ya. Misalnya number of kolomnya 10, number of row-nya 10. Maka kita hitung di sini ada 9, 10 kolomnya. Begitupun baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baris dan 10 kolom. Nah, ketika kita mengklik di dalam tabel ya, maka ada menu layout di sebelah kanan. Tapi ketika pointer mouse atau kursornya ada di teks di luar tabel, maka layoutnya tidak ada. Jadi menu layoutnya ada dua, ada menu layout asli dan ada menu layout ketika kursornya ada di dalam suatu tabel. Ya, ini adalah ikon-ikon yang terdapat pada layout yang fungsinya untuk bagaimana agar tabel yang kita buat itu sesuai dengan yang kita inginkan. Sebagai contoh, misalnya di sini menulis nomor, kemudian nama lengkap, kemudian di sebelah yang ini kita geser dulu garisnya, nomornya diperkecil lebar kolomnya, nama lengkap misalnya dilebarkan seperti ini. Kemudian ini misalnya ditarik seperti ini ya, agar baris pertama dengan baris berikutnya pada tabel ini ada perbedaan. Jadi untuk baris judul, nomor nama lengkap, misalnya di sini laki-laki perempuan agak tinggi barisnya. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini nomor nama lengkapnya itu tidak ada di tengah. Ya, misalnya di sini kita ganti jadi 1,5 spasi biar agak lebar. Posisinya teksnya ya tidak ada di tengah-tengah ya. Jadi itu bagaimana caranya ya. Nah, misalnya diganti jadi 2 spasi atau 2,5, 3 spasi, posisinya tetap ada di atas, tidak ada di tengah-tengah sel. Nah, ini bagaimana caranya? Di sini di menu layout ada alignment di sini ya. Itu yang paling tengah itu ada tombol center. Jadi center itu ada dua, ada center yang di bagian paragraf yang ini. Kalau ini centernya antara kiri dan kanan secara horizontal dalam suatu tabel. Sedangkan kalau yang ini antara atas dan bawah secara vertikal. Nah, secara horizontal antara kiri dan kanan kita bisa melakukannya melalui icon ini ya, icon center. Ini right, ini left ya, right. Nah, klik center. Nah, sedangkan untuk atas dan bawah, tengah antara atas dan bawah dalam suatu sel ada di menu layout table ya, di sini di alignment. Nah, ini center. Nah, di sini kenapa tidak ada perubahan? Karena tadi spasinya diubah ke 1,5 spasi. Ya, di sini. Jadi walaupun di layout di sini senternya sudah diklik, tapi kalau cara mengubah tinggi barisnya menggunakan paragraf, maka hasilnya tidak akan ada di tengah. Jadi bagaimana caranya supaya posisinya ada di tengah-tengah sel? Maka caranya di sini kita ubah lagi saja menjadi 1 spasi. Ya, ini tinggal digeser saja ya. Nah, semakin digeser ke atas ke bawah, maka posisinya akan mengikuti ukuran tinggi baris dan teksnya akan ada di tengah-tengah. Jadi begini caranya, single
Jadi untuk membuat baris agar jaraknya agak berjauhan ya, bisa dengan cara ditarik seperti ini, bisa juga dengan cara melalui menu paragraf ya. Menu paragraf kita kembalikan asalnya seperti ini. Nanti di situ ada spacing, kita tentukan before dan afternya. Ini tengah, kiri dan kanannya kita tentukan. Kemudian ini di tengah juga seperti ini. Nah, seperti ini. Kita cek atas bawah. Ini kalau satu spasi ya. Gitu. Kalau misalnya menggunakan cara yang saya sebutkan tadi, menggunakan before after, ini beda lagi. Hasilnya akan lebih rapi. Nah, ini misalnya saya ketik manual 1 2 3 sampai 5-nya, bisa juga menggunakan numbering. Ya. Nah, kemudian untuk 1 sampai 5-nya misalnya jaraknya agak berjauhan ya. Nah, ini ke 1,5 spasi. Nah, kalau cara seperti ini salah ya, walaupun ini di center, atas bawahnya center, posisi angka 1 sampai 5-nya tetap tidak ada di tengah-tengah sel. Maka caranya di sini kita klik single saja. Kemudian kita blok lagi ya. Di blok seperti ini, contoh sampai 5 saja. Kemudian ininya di atas, misalkan kembali lagi ke atas ya. Ininya di kiri. Kita blok, ulangi dari awal. Kemudian klik paragraf ya, masuk ke paragraf. Nah, di sini spacing. Before-nya, after-nya kita isi sesuai dengan yang kita inginkan. Line spacing-nya single. Kemudian nanti yang ini don't add space between-nya itu dihilangkan checksnya ya. Jangan di checklist. Jadi dikosongkan saja. Kita coba before-nya masukkan angka 3 poin. Jadi before-nya sebelumnya 3, after-nya setelahnya 3. Nah, ini sudah ada di tengah-tengah antara atas dan bawah. Sedangkan antara kiri dan kanannya belum kita klik. Senternya ini ganti jadi 2 misalnya, biar nggak terlalu jauh. Nah, center antara kiri dan kanannya pakai center yang biasa, bisa menekan dengan Ctrl E. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Oke, selanjutnya kita akan mengatur lebar kolom dan baris ya. Di sini distribute row dan distribute column. Nah, ini langkah selanjutnya bagaimana cara merapihkan baris dan kolom. Nah, di sini ada kolom-kolom yang tersisa. Di sini ada yang lebar, ada yang sempit. Nah, misalnya ingin agar yang di blok ini, yang warna hitam ini, ingin lebar kolomnya sama. Kita sebenarnya bisa melakukan cara seperti ini secara satu persatu. Tapi ini tidak efektif karena terlalu lama. Nah, ada cara yang lebih cepat. Bagaimana cara mengatur ukuran kolom yang kita blok, yang kita butuhkan, agar ukuran antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya sama. Caranya distribute column ya. Ini tinggal diklik saja icon distribute column yang atas, tinggal diklik saja. Maka otomatis antara kolom yang satu dengan yang lainnya yang di blok tadi ukurannya rata. Walaupun misalnya di sini digeser ya, LP-nya. Ini ada yang lebar 1. Berarti ini tidak sama kolomnya. Kita blok lagi saja seperti ini, kemudian klik distribute kolom, maka kolomnya akan menyeimbangkan antara kolom yang satu dengan yang lain sama yang di blok. Kalau kita cek di sini width-nya, lebarnya ya, jaraknya 1,54. Yang ini 1,54 sama ya, 1,54. Sedangkan untuk laki-laki perempuan 0,9, nama lengkap 325 099 untuk nomor. Jadi khusus yang tadi menggunakan distribute column ukurannya 1,54 cm. Kemudian untuk distribute kolom berarti
Ini mengatur ukuran agar antara baris yang satu dengan baris yang lainnya yang diblok menjadi sama, ya, menjadi sama. Di sini yang diblok ini ada yang tinggi, ada yang sempit. Nah, kalau di distribut kalau row-nya diklik, maka hasilnya akan seperti ini. Barisnya akan rata, akan seimbang. Atau misalnya ini ditinggikan seperti ini agak jauh, ya. Sedangkan kita cek lagi di sini distribute row. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi berapapun baris atau kolom yang diblok, maka itulah yang akan berubah. Atau misalnya seperti ini, klik distribute row. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Atau misalnya ini dikecilkan lagi, tingginya dikurangi, lalu di blok, kemudian distribute rows, maka hasilnya akan seperti ini. Kita coba lagi, di blok, klik distribute rows, hasilnya akan seperti ini. Jadi akan seimbang. Jadi walaupun tadinya baris dan kolomnya acak-acakan, ada yang lebar, ada yang enggak, kalau di blok, di distribute row atau di distribute kolom, hasilnya akan seimbang. Selanjutnya menu split table. Menu split table itu adalah untuk memotong atau memisahkan tabel. Jadi di sini ada satu tabel, ya. Ini antara garis yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, jadi disebutnya satu tabel. Nah, bagaimana jika ingin dipisahkan? Tinggal diklik saja di bagian mana yang akan kita pisahkan. Misalnya di sini, maka ini otomatis berpindah, ya. Untuk untuk menghapusnya atau mengembalikannya, menempelkan kembali, tinggal di delete saja, ya, di blok, bukan backspace, di tombol delete-nya yang ditekan. Nah, seperti ini. Jadi dimanapun posisi kursor berada, ketika kita menekan tombol split table, maka tabelnya akan terpotong, tabelnya akan dibagi dua seperti ini, ya. Itu fungsi split table, ya. Selanjutnya fungsi split cell. Split cell itu adalah membagi sel menjadi beberapa bagian. Yang tadinya satu sel, misalnya diganti jadi 2 sel, 3 sel, dan seterusnya. Dan itu tergantung yang diblok. Misalnya ini satu sel, ya. Ini satu sel, satu kotak itu satu sel. Misalnya ini dulu, ya. Boleh diblok, boleh tidak. Ini satu sel, 2. Nah, sel ini 2 sel, berarti, ya, 2 sel. Nah, kalau satu tinggal begini saja. Yang tadinya satu, di sini langsung ada pilihan number of column. Kalau di sini 2, kemudian row-nya satu baris, berarti, ya. Maka kalau diklik di tengah-tengah akan ada garis. Yang tadinya satu sel akan berubah menjadi 2 sel. Atau sekaligus seperti ini, split cell, ya. Number of kolomnya 2, number of row-nya 2. Oke. Ya, bisa seperti ini. Jadi tergantung yang di blok. Kemudian misalnya cara lain seperti ini, split cell, number of row-nya 4, number of kolomnya 2. Ya, ininya misalnya number of kolomnya jangan 2, kita coba 3. Bisa nggak? Nah, ternyata bisa. Jadi split cell itu adalah membagi satu sel atau beberapa sel menjadi beberapa sel sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Seperti ini, ya. Ini jadi 2 sel, jadi 2 kolom misalnya. Nah, seperti ini. Jadi sel manapun bisa kita ubah, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian merge cell. Merge cell itu kebalikannya, yaitu menggabung beberapa sel menjadi satu, ya. Kalau hanya satu sel yang diblok, maka
icon merge cell-nya itu tidak aktif. Tapi kalau ada 2 atau lebih, icon merge cell-nya akan aktif. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita klik merge cell, maka yang tadinya 2 berubah jadi 1 sel. Jadi berapapun yang diblok, merge cell bisa juga seperti ini diblok, maka garis-garis yang putihnya ini akan hilang, berubah menjadi 1 sel yang tadinya beberapa sel ini ya. Ya, jadi garis putihnya ini akan hilang. Nah, seperti ini. Jadi menggabungkan sel bisa juga seperti ini atau seperti ini. Itu fungsi merge cell. Merge cell itu menggabungkan beberapa sel, split cell itu membagi beberapa sel dari 1 sel atau lebih. Misalnya ini berarti selnya number of row 2, kolomnya 1 ya, seperti itu. Kemudian misalnya di sini ada insert right. Insert right itu maksudnya adalah kita menambah kolom di sebelah kanan di mana kursor berada ya. Misalnya ini saya hapus dulu ya di blok seperti ini ya, atau di sinilah ya. Ya, jadi insert right itu maksudnya kita menambah kolom kosong di sebelah posisi di mana kursor itu berada. Nah, misalnya di sini ya. Misalnya di sini. Nah, ketika kita mengklik insert right, maka dia akan menambah ya. Tadi posisi kursornya ada di nomor HP. Ketika diklik insert right, maka sebelah kanannya akan menambah 1 kolom gitu ya. Semakin banyak diklik, semakin banyak pula kolom yang ditambahkan. Sedangkan insert left itu nanti kebalikannya ya. Jadi kursor ada di mana, maka dia akan bertambah ke sebelah kiri kolom kosongnya. Itu kebalikannya. Kemudian di sini ada insert below dan insert above. Insert below itu artinya kita menambah baris. Below berarti di bawah kursor berada, sedangkan insert above menambah baris di atas kursor berada. Misalnya posisinya seperti ini. Ini kita ratakan dulu pakai distribute kolom. Nah, di sini misalnya di bawah nomor nama lengkap laki-laki, perempuan, nomor HP, kita ingin menambahkan 1 baris. Jadi sebelum angka 1 ini kita tambahkan. Ya, ini tinggal diklik saja insert below, posisinya di nomor. Nah, seperti ini. Kemudian atau kalau di sini di angka 1 insert above. Jadi tergantung posisi kursor ya. Kalau kursornya di angka 1 berarti insert above, kalau posisi kursornya di nomor insert below. Nah, misalnya di sini kita ubah jadi 0 saja ya. Ini bekas yang atas soalnya ya. Nah, biasanya kalau ada daftar hadir misalnya, setiap kolomnya itu suka diberi angka ya. Misalnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan seterusnya. Ini untuk memudahkan pengisian ketika ada beberapa halaman. Gitu ya. Atau misalnya ketika sedang menjelaskan suatu tabel, silakan perhatikan kolom 7 misalnya, kolom 8 dan seterusnya. Itu akan memudahkan kalau dibuat seperti ini. Ini saya warnai misalnya warna abu ya, warna abu saja misalnya. Warna abu ini ya, warna abu. Nah, seperti ini. Jadi ketika kekurangan baris ataupun kolom, kita bisa menggunakan fasilitas di menu layout, yaitu menu insert, baik itu right, left, below ataupun above. Nah, untuk delete, sesuai dengan namanya, delete itu berarti kita menghapus
baik itu menghapus baris, menghapus kolom, menghapus row, menghapus sel dan lain sebagainya. Misalnya ini di blok ya, ini mau dihapus, misalnya di blok dulu nomor 6, misalnya ini di blok ya, tinggal diklik aja ini delete rows, baris berarti. Bisa juga ya, untuk menghapus itu bisa langsung menekan tombol backspace, bukan tombol delete. Kalau menekan tombol delete, yang dihapus itu adalah teksnya, isi di dalam tabel. Tapi kalau backspace, yang dihapus itu adalah tabel sekaligus isi yang ada di dalam tabel. Nah, ini untuk menghapus kolomnya barusan ya. Kemudian ini tergantung yang di blok ya. Kalau yang di bloknya satu kolom, maka kolom itu saja yang dihapus. Kalau 2 kolom, 3 kolom dan seterusnya, maka kolom itu yang terhapus. Oke, selanjutnya ada satu lagi ya, bagaimana cara menambahkan baris ya, tidak melalui cara insert below. Nah, misalnya di sini ada 5 baris ya, ada angka 5. Kemudian kalau pakai ini kan insert below. Nah, pakai cara lain juga bisa. Caranya seperti ini, klik di sini ya, di akhir garis yang ini ya, di sini. Kemudian tekan tombol enter. Klik enter, klik enter, klik enter, klik enter. Itu untuk menambah baris. Jadi bisa menggunakan insert below atau above, bisa juga dengan cara seperti tadi ya. Bisa juga dengan cara menekan tombol tab ya. Tab, ketika tabnya ada di akhir seperti ini, maka ketika di tombol tabnya ditekan lagi, maka barisnya akan bertambah ya. Ketika sampai ujung itu akan bertambah lagi barisnya. Jadi untuk menambah baris itu bisa beberapa cara ya, bisa dengan menggunakan insert below, above, ataupun klik enter, ataupun dengan tombol tab ya. Kemudian erasure itu artinya menghapus ya. Ini hampir sama dengan merge cell ya. Kalau merge cell itu harus diblok dulu seperti ini. Nah, jadi garis-garisnya itu dihapus. Sedangkan eraser itu kita menghapus sesuai dengan yang kita pilih. Jadi di sini ada icon gambar menghapus di sini ya, pointernya seperti ini. Misalnya ini mau dihapus, tinggal diklik saja seperti ini, maka hilang garisnya. Ini juga sama seperti ini, atau 2 gitu, klik tahan ya, diklik tahan, maka akan terhapus. Nah, ini hampir sama, bahkan sama dengan merge cell, cuma caranya saja yang berbeda. Jadi tergantung selera nanti cara menggabungkan beberapa sel. Merge cell itu mau menggunakan merge cell ataupun delete, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Eraser misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya icon draw table ya, draw table. Nah, kalau ini hampir sama dengan split cell gitu ya, split cell. Nah, misalnya ini dihilangkan dulu ya garis putihnya. Nah, kalau ini misalnya di sini jadi 2 nih, jadi 2 kolom ya, atau 3. Jadi di sini ada garis 2, nanti bertambahnya seperti ini menggunakan split cell. Nah, kalau menggunakan draw table itu kita tinggal menggaris saja ya. Diklik di sini, klik, tarik, tahan, tarik ke bawah, lepaskan. Kemudian klik, tahan, tarik, lepaskan. Nah, bisa seperti ini. Ini fungsi icon draw table
gitu ya, bisa ke kiri bisa ke kanan, itu terserah ya, sesuai dengan keinginan. Jadi draw table itu hampir sama, bahkan bisa dikatakan sama dengan menggunakan split cell, cuma prosesnya saja yang berbeda. Selanjutnya icon text direction ya, yaitu untuk menentukan arah teks yang terdapat pada tabel. Yang di sini ya, text direction. Misalnya di sini untuk nomor, misalnya ditambah dengan nomor urut ya, nomor spasi urut. Nah, agar tulisannya misalnya dimulai dari bawah atau dari atas, tidak dari kiri ke kanan. Nah, itu tinggal diklik saja. Klik satu kali berarti dari atas ke bawah. Klik lagi dari bawah ke atas. Ya, ini text direction itu menentukan arah teks ya. Arah teks dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya di sini nomor urutnya agar jadi 2 baris, tinggal di enter saja. Seperti ini. Lalu kita atur lebarnya, misalnya seperti ini. Itu text direction ya. Di video lain saya sudah ada ya membuat bagaimana cara menggunakan icon text direction. Silahkan dicari saja di playlistnya. Kemudian misalnya ini dihapus, ini saya blok. Misalnya kita isi dengan angka menggunakan numbering ya, 1 sampai berapa ini, sampai 9 ya, sampai 9. Nah, kalau menggunakan numbering di sini posisinya tidak bisa di tengah ya, walaupun di sini sudah center. Ya. Ini udah center, diklik apapun tidak berubah posisinya. Ya. Di sini. Nah, maka bagaimana cara menyiasatinya agar posisi angka 1 sampai angka 9 dan seterusnya ada di tengah, masuk ke menu paragraf. Nah, before text-nya atau ini dulu spesialnya kita nonkan ya. Oke. Atau bisa langsung paragraf lagi ke sini, ini kita ubah dulu menjadi 0 dulu semua ya. Nah, kalau diubah jadi 0 dia ada di pinggir kiri, tapi center di sini ataupun center yang ada di menu home ini tetap tidak berfungsi ya. Kalau menggunakan numbering, maka di sini di before text-nya kita tambah misalnya 0,2, maka dia akan bergeser. Kita tambah lagi mungkin 0,3 atau mungkin 0,4. Jadi cara mengatur nomor ya, penomoran, jika nomor itu dimasukkan menggunakan secara otomatis menggunakan numbering, maka posisinya agar ada di tengah itu harus diedit terlebih dahulu. Kemudian di sini menu icon border and shading ya. Nah, misalnya di sini saya blok garis-garisnya, ini ingin saya hilangkan misalnya ya. Yang putih ini dihilangkan. Ini bukan di merge cell, tapi dihilangkan aja garisnya. Jadi ini selnya tetap ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini saya isi 1, 2, 3, 4. Jadi hanya garisnya saja yang dihilangkan, sedangkan selnya tetap. Ada 4 sel yang diblok ini, bukan di merge cell. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan garis di pinggirnya? Di sini tinggal dilihat saja left border berarti yang kiri. Kemudian kalau ini bottom yang bawah. Kalau kanan berarti yang right. Ya, yang right bisa diblok dulu seperti ini. Klik right border. Nah, seperti ini. Jadi ini kelihatannya seperti satu sel padahal ada 4 sel, hanya garis tengahnya saja yang hilangkan. Ini cara yang pertama, cara menghilangkan garis menggunakan icon border and shading. Atau misalnya di sini ada cara yang kedua, border and shadingnya ini diklik ya. Nah, di sini
Ya di sini ada garis warna putih ya. Nah, terus di kotak dialog border and shading di sini ada previewnya. Nah, ini tinggal diklik saja seperti ini. Ya, diklik. Jadi kalau hilang berarti nanti garisnya yang hilang di tabel aslinya. Nah, seperti ini. Garisnya hilang, tapi selnya tetap ya. Jumlah selnya tetap ada 4, bukan berarti di sini yang tadinya 4 sel menjadi 2 sel, bukan. Ya. Nah, ini untuk menghilangkan garis yang ini tinggal diklik saja di sini. Ya, berarti yang dihilangkan yang kiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa dengan cara icon border yang atas, bisa juga masuk ke kotak dialog border and shading. Kemudian misalnya untuk ini, untuk nomor kolom di sini, kolom 1 sampai kolom 9, misalnya ingin ada perbedaan bentuk garisnya. Ini caranya di blok dulu, kemudian masuk ke border and shading ya. Nah, di sini di bagian style di sini, kita di sini bisa mencari model garisnya yang kita perlukan. Tinggal dicari saja, dipilih. Contohnya misalnya garis yang ini, widthnya tidak berubah ya, 3 poin, misalnya seperti ini ya. Ini tinggal seperti ini kan saja. Nah, maka garisnya muncul. Sedangkan garis-garis yang lainnya itu hilang. Nah, bagaimana cara menampilkannya lagi? Kita masuk lagi ke border and shading. Kemudian ke border and shading. Nah, di sini stylenya pilih yang 1 garis. Nah, ini tinggal diklik saja di sini. Lalu oke. Nah, maka garisnya pun akan muncul kembali. Begitupun bisa kita aplikasikan di sel-sel yang lain. Misalnya ini mau diganti ya, mau diganti, ini gampang. Yang ini, nah ini karena terlalu tebal, misalnya kita cari saja yang ini, yang agak tipis, 1,5 ya, seperti ini. Oh, belum ada perubahan, kita ulangi border and shading, klik dulu, klik lagi 1 kali, kita normalkan dulu, lalu kita coba lagi ke border and shading, pilih modelnya, ininya ubah jadi 1,5. Nah, sedangkan untuk yang hilangnya itu langsung saja di sini diklik seperti ini. Ya, ininya sudah sesuai. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi bisa juga diterapkan di sini misalnya ya. Di sini agar garis-garis yang ada di sel-sel ini berbeda dengan yang lainnya. Masuk ke border and shading. Kemudian model style ya, stylenya kita cari. Misalnya yang 2 garis seperti ini. Nah, lalu klik oke, maka hasilnya seperti ini. Atau misalnya yang ini border and shading, kita cari model garis. Bisa juga ya untuk warnanya khusus di situ di color ya. Itu kan otomatis berarti warna hitam. Itu tinggal dipilih saja. Ini saya praktekkan model atau style garis saja, misalnya seperti ini. Kemudian klik oke, hasilnya seperti itu. Jadi itulah bagaimana apa saja fungsi yang terhadap pada menu layout dan ikon-ikonnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.